Dalam hal pembelaan, sidang pledoi menjadi salah satu bagian yang paling penting bagi terdakwa. Pledoi dilakukan untuk menyanggah, menolak dan melakukan perlawanan di muka persidangan yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun dengan alasan apapun. Sidang pledoi atau pembelaan diri bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya mendapatkan vonis hukuman ringan. Pada hari Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferdy Sambo penjara seumur hidup karena terbukti melanggar pasal 340, pasal 55 Kitab Ayat 1 ke 1, Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Ferdy Sambo menyematkan judul pada pledoinya, "Setitik Harapan," dalam ruang sesak pengadilan. Awalnya, Ferdy Sambo mengaku hendak memberi judul pledoinya dengan judul "Pembelaan yang Sia-sia", lantaran Sambo frustasi akan kasus hukum yang menimpanya. Pembelaan saudara. Terima kasih Yang Mulia untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan nota pembelaan sebagai terdakwa dalam perkara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Saya membuat judul "Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan". Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Setelah berlangsungnya persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pembelaan dalam perkara pidana ini. Pada awal kesempatan ini, perkenankan saya lebih dahulu menyampaikan puji dan syukur yang tidak terbatas atas kebesaran dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, atas perlindungan, perawatan, dan nafas kehidupan bagi saya, istri, dan anak-anak di masa sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, penasihat hukum, dan Jaksa Penuntut Umum yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memeriksa perkara ini semata-mata untuk menggali dan menemukan kebenaran material yang begitu penting untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi saya selaku terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul "Pembelaan yang Sia-sia", karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing dan produksi hoaks terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Berikut tekanan massa baik di dalam maupun di luar persidangan yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik, bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini.
mengikuti kemauan sebagian pihak, termasuk juga mereka yang mencari popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi. Saya tidak memahami bagaimana hal tersebut terjadi, sementara prinsip negara hukum yang memberikan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di mata hukum masih diletakkan dalam konstitusi negara kita.